situ gua juga nggak bisa ngebayangin gimana rasanya bermalam di tengah hutan, di samping lo ada orang meninggal. Lu bayangin sendiri aja itu gimana rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kenalkan, gue nggak bisa mengenalkan diri gue ya karena ada beberapa faktor yang tidak bisa. Di sini gue mau menceritakan tentang teman gue yang hilang di Gunung Bromo. Jadi ceritanya itu saat itu gue di pesantren di Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Gue sedang kuliah waktu itu, gue masih kuliah di Jawa Timur. Kejadiannya sekitar tahun 2017 atau 18 lah kalau nggak salah. Saat itu awal mula kejadian itu, jadi ceritanya pondok pesantren gue itu mau mengadakan sebuah acara di pondok itu. Acara yang besar lah, cukup besar, mengundang alumni-alumni juga. Nah, pada saat itu kegiatan belajar dan mengajar pondok tentu diliburkan. Bukan hanya pondok, sekolah-sekolah pondok yang punya pondok pun seperti sekolah SMA, SMK, dan kuliah pun diliburkan karena adanya acara besar itu. Nah, pada momen seperti itu, ada beberapa santri yang memanfaatkannya untuk kabur dari pondok, untuk entah untuk pulang atau untuk bermain kemana ke mereka wisata, kabur dari pondok karena memang pondok sedang sibuk-sibuknya. Nah, begitupun teman gue ini yang satu ini, dia merencanakan untuk naik ke Gunung Bromo. Nah, itu sudah dari jauh-jauh hari dia rencanakan dengan teman-temannya ya. Dia sudah, tapi ya diem-diem maksudnya, jangan sampai ketahuan oleh ustadz-ustadz di pondok. Dia merencanakan lalu mengajak teman-temannya untuk ikut bersamanya untuk mendaki Gunung Bromo itu. Dia itu mungkin H-1 minggu dia ngajak teman-temannya. Dia memang sudah punya pengalaman mendaki ya dianya. Dia mengajak temannya itu 5 orang. Banyak sebenarnya 5 orang itu tadinya mau ikut semua. Namun saat sudah mau hampir hari H, ternyata teman-temannya pada banyak yang gak jadi. Akhirnya dia hanya berdua naik Gunung Bromo dengan satu teman akrabnya. Di situ dia naik Bromo itu lebih ke modal nekat ya, karena memang kalian tahu sendirilah kondisi keuangan santri lah ya, yang pas-pasan. Jadi modal nekat aja, naik bis, kadang ikut ke truk, nebeng sama truk ya gitu. Dia begitu, dia modal nekat. Dia sudah punya pengalaman. Nah, teman yang satunya ini masih pemula, belum pernah ada pengalaman naik gunung. Dia pede-pede aja, nekat. Wah, emang nekat sih bocahnya sih kalau menurut gue juga ya. Dia itu katanya, gue emang gak ikut, gak ada di kejadian itu, cuman ceritanya itu nyebar di pondok waktu itu tuh. Dia naik di Gunung Bromo itu karena memang budgetnya pas-pasan, dan sedangkan naik ke Gunung Bromo lewat jalur utamanya itu katanya sih ada biayanya. Akhirnya karena nekat dia memilih untuk buka jalur atau nerobos hutan-hutan. Nah, disinilah mulai kejadian hal-hal akan terjadi, hal-hal mistis bakal terjadi. Dia nerobos hutan itu seharian, dia nerobos hutan. Dia naik itu tidak ada jalan, hutan ya udah hutan doang dia terobos.
dengan bekal seadanya dan modal nekat. Katanya sih dia pakai GPS sama peta download di HP gitu, dia bawa HP dia. Cuman ya namanya di dalam hutan ya pasti nggak ada sinyal lah ya. Di modal nekat gitu, dia terobos. Udah mau satu hari itu, udah mau sore, bingung dia tersesat tuh di hutan. Akhirnya karena sekalian capek istirahat, dia istirahat. Bingung dia, baterai HP juga udah mau habis. Karena dia merasa bertanggung jawab, akhirnya dia coba untuk nyari jalan. Gimana caranya? Dia naik ke pohon besar. Naik ke pohon besar, dia panjat supaya bisa ngelihat jalan gitu. Nah akhirnya dia naik tuh, karena dia yang sudah berpengalaman, dia naik ke pohon itu. Sampai di atas, emang apesnya dia jatuh dari pohon itu. Dari ketinggian pohon itu, sudah naik tinggi, dia kepleset jatuh. Dan dia meninggal di ketika itu juga. Temannya yang ada di sampingnya, dia berdua sama temannya yang melihat itu, sama temannya dicek ini temannya keadaannya. Pas dicek, napasnya, denyut nadinya udah nggak ada. Berarti dia meninggal di situ. Kaget dah itu temannya. Gue sendiri nggak bisa ngebayangin ya gimana lu di tengah hutan berdua, terus teman lu meninggal tiba-tiba. Gak kebayang perasaan, pasti udah hancur sehancur-hancurnya tuh. Gue nggak bisa ngebayangin asli jadi dia tuh. Akhirnya karena memang itu waktu sudah sore, mendekati maghrib, temen gue yang satunya, yang pemula itu memilih untuk beristirahat itu semalaman, nunggu sampai pagi. Dari malam sampai pagi. Situ gue juga nggak bisa ngebayangin gimana rasanya bermalam di tengah hutan, di samping lo ada orang meninggal. Lu bayangin sendiri aja itu gimana rasanya bermalam tapi samping lu temen lu udah meninggal, sendirian pula, tengah hutan, dan keadaan tersesat. Akhirnya selesai dari pagi, temen gua memutuskan untuk, karena nggak tahu gimana lagi, temennya yang satu udah meninggal, dia memutuskan untuk turun gunung. Dia berjalan tanpa tahu arah, yang penting dia turun, pokoknya intinya gitu, bisa turun. Dia turun gunung dia hilang itu selama 3 hari kalau nggak salah, 2 atau 3 hari hilang tersesat di gunung itu, di hutan gunung itu. Dan keadaannya setiap malam itu katanya banyak gangguan-gangguan yang dia dapatkan dari makhluk-makhluk yang ada di gunung. Bukan hanya makhluk yang dimaksud ini, lebih ke makhluk halus ya, makhluk halus banyak. Namun kata dia dilindungi oleh arwah kakek-kakek atau kera. Katanya itu dia itu dari leluhurnya atau gimana, pokoknya dilindungin sama kakek-kakek atau kera, sejenis siluman kera gitu, menjaga dia dari makhluk-makhluk penunggu gunung itu, dijagain dari leluhurnya atau gimana. Di 2 hari turun gunung tanpa tahu arah, hingga akhirnya dia menemukan sebuah desa, dan akhirnya dia selamat di situ. Teman gue yang satunya itu yang masih pemula, akhirnya dia ditanya-tanya sama penduduk desa, asalnya dari mana, kok bisa gimana sampai situ. Akhirnya dia bilang kalau dia dari pesantren gua, dan akhirnya dihubungilah pihak pesantren gua, dan akhirnya berita itu menyebar di pesantren gua. Setelah teman gua selamat, kemudian lanjut lagi kita ke proses evaluasi teman gua yang tidak selamat.
Proses evaluasi akhirnya dibantu oleh tim SAR dan warga sekitar, juga para sukarelawan. Selama pencarian, para tim itu berhasil menemukan bungkus-bungkus bekas sisa makanan dari temen gua. Tapi sayangnya tubuh teman gua tidak ditemukan. Sudah dilakukan pencarian selama 1 minggu oleh tim SAR, TNI, para sukarelawan dan warga sekitar. Tidak bisa ditemukan selama seminggu pencarian. Akhirnya keluarga memutuskan untuk coba tanya ke orang pintar. Setelah menghubungi orang pintar, kata orang pintar ternyata tubuh teman gua yang tidak selamat itu disembunyikan oleh penunggu di sana. Akhirnya setelah itu ada proses pencarian kedua selama mungkin seminggu atau 3 hari lagi, gue lupa. Dan setelah orang pintar akhirnya dicoba cari lagi. Posisinya sudah ketemu, posisi tempat kejadiannya itu sudah ketemu. Namun hasilnya tetap nihil. Teman gue yang tidak selamat, jasadnya tidak ditemukan. Jadi akhirnya keluarga dari teman gue yang tidak selamat memutuskan untuk merelakannya. Jasadnya tidak ditemukan, hingga beritanya masuk ke koran-koran. Nah, akhirnya itu cerita tentang teman gue yang hilang itu. Selain berita itu, ya akibat hal seperti itu, di pondok pun teman-teman dekat dia pun sering dimimpikan oleh dia, karena memang dia mungkin itu ya minta maaf ke teman-temannya juga. Dia menyampaikan permintaan maafnya. Dia juga punya adik perempuan yang juga di pondok juga. Katanya ada beberapa santri yang indigo gitu ya, bisa melihat hal seperti itu, melihat kalau abangnya si cewek ini arwahnya katanya ngikutin si cewek itu, sedih, minta maaf ke adiknya karena pergi duluan. Adiknya juga sedih, katanya seperti itu. Ya mungkin itu cerita dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Ya, tetap tonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.